Ada pagi-pagi tertentu di mana kamu bangun, tapi hati masih tertinggal di tempat tidur. Mata kamu terbuka, tapi rasanya tidak ada alasan untuk bergerak. Dinding berdetak, jarum bergeser, tapi di dalam dirimu semuanya diam. Kamu menatap langit yang tertutup awan, bertanya pelan, untuk apa lagi aku mulai hari ini? Rasanya hidup hanya mengulang. Makan, bekerja, pulang, tidur, tanpa ada yang benar-benar menggugah. Dan di saat-saat seperti itu, kita lupa bahwa di balik rutinitas, ada alasan kecil yang dulu membuat kita bangun dengan semangat. Malam ini, mari kita bicara tentang itu. Tentang menemukan kembali satu kata yang bisa mengubah cara kita melihat hidup. Ikigai, alasan untuk bangun setiap pagi. Ikigai, sebuah kata dari Jepang yang terdengar lembut, tapi menyimpan makna yang dalam. Iki berarti hidup. Gai berarti nilai atau alasan. Kalau digabungkan, ia menjadi nilai yang membuat hidup layak dijalani. Bukan sekedar mimpi besar, bukan hanya pekerjaan yang bergaji tinggi, dan bukan pula hal yang membuat kita terkenal. Ikigai seringkali sederhana. Seorang kakek yang bangun pagi untuk menyiram bonsai di halamannya. Seorang ibu yang tersenyum saat menyiapkan sarapan untuk anaknya. Seorang pelukis yang melukis matahari terbenam walau tak ada yang membeli karyanya. Ikigai adalah alasan yang membuat hati kita berkata, "Ya, aku mau bangun hari ini." Di Jepang, terutama di Okinawa, Ikigai adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka percaya selama kita punya alasan untuk hidup, tubuh dan jiwa akan menemukan cara untuk bertahan, bahkan di usia yang sangat tua. Dan yang paling indah, Ikigai tidak harus sesuatu yang besar. Kadang, ia bersembunyi di hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Bayangkan, ada 4 lingkaran yang perlahan bertemu di satu titik. Titik itu adalah Ikigai. Lingkaran pertama adalah apa yang kamu cintai. Hal-hal yang membuat matamu berbinar. Yang bahkan kalau kamu lelah, kamu tetap mau melakukannya. Lingkaran kedua adalah apa yang dunia butuhkan. Sesuatu yang memberi manfaat bagi orang lain. Yang membuat keberadaanmu membawa arti. Bukan hanya untuk dirimu, tapi juga bagi sekitar. Lingkaran ketiga adalah apa yang kamu kuasai. Keahlian yang kamu latih. Pelan-pelan, mungkin bertahun-tahun. Bukan harus yang terbaik di dunia, tapi cukup untuk kamu bangga menyebutnya bagian dari dirimu. Dan lingkaran keempat adalah apa yang bisa memberimu penghidupan. Karena di dunia nyata, kita tetap butuh bertahan. Makan, tempat tinggal, dan rasa aman. Saat 4 lingkaran ini bersinggungan, di sanalah kamu menemukan ikigaimu. Tapi ingat, ikigai tidak selalu hadir utuh sejak awal. Kadang kita memulainya dari satu lingkaran, lalu perlahan menemukan yang lain seiring kita berjalan. Dan itu tidak apa-apa, karena perjalanan menemukan ikigai sama berharganya dengan ikigai itu sendiri. Di ujung selatan Jepang, ada sebuah pulau bernama Okinawa. Di sana, banyak orang hidup sehat hingga berusia 100 tahun lebih. Rahasianya sederhana. Mereka punya alasan untuk bangun setiap pagi. Ada kakek yang merawat kebun kecilnya setiap hari. Ada nenek yang menenun kain sambil bercerita dengan tetangga. Ada kelompok pertemanan bernama Moai, sahabat yang saling mendukung seumur hidup. Mereka hidup dengan prinsip hara hachibu, makan hanya sampai 80% kenyang. Mereka menjaga tubuh, hati, dan hubungan dengan cara yang alami. Dan mungkin inilah rahasianya.
Mereka tidak menunggu pensiun untuk menikmati hidup. Mereka menemukannya di setiap hari, di kebun yang hijau, di tawa bersama, di rasa syukur yang sederhana. Ikigai bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia bukan hadiah yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumahmu. Ia ditemukan lewat langkah-langkah kecil yang kita jalani setiap hari. Mulailah dengan memperhatikan hal-hal yang membuatmu merasa hidup. Catat momen-momen sederhana yang membuatmu tersenyum tulus. Seperti aroma kopi di pagi hari, percakapan hangat dengan teman lama, atau rasa lega setelah membantu seseorang. Perhatikan kebiasaan yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Karena di sanalah seringkali ikigai bersembunyi. Lalu tanyakan pada dirimu, apa yang aku cintai? Apa yang dibutuhkan orang di sekitarku? Apa yang aku kuasai? Dan apa yang bisa membuatku tetap bertahan? Jangan terburu-buru menemukan semua jawabannya sekaligus. Ikigai bukan perlombaan, tapi ia adalah perjalanan. Dan setiap langkah yang kamu ambil untuk mencarinya adalah bagian dari makna itu sendiri. Bukan untuk menemukan jawaban yang sempurna, tapi untuk menemukan alasan kecil yang membuatmu ingin bangun setiap paginya. Dunia hari ini bergerak cepat. Kita diminta selalu produktif, selalu terhubung, selalu melakukan sesuatu. Seolah diam itu sebuah kesalahan. Tapi Ikigai mengajarkan hal yang berbeda. Hidup tidak harus dikejar seperti lomba lari. Ia bisa dijalani seperti tarian, dengan irama yang pas, bukan kecepatan yang memaksa. Di Okinawa, orang bekerja keras, tapi mereka juga memberi ruang untuk berhenti, bernapas, dan menikmati. Mereka duduk di teras, memandang laut, atau sekedar bercakap sambil minum teh. Karena mereka tahu, hidup yang terlalu cepat membuat kita lupa rasanya hidup. Coba tanya dirimu, apakah aku benar-benar menikmati langkahku? Apa aku hanya berlari karena takut tertinggal? Ikigai tidak pernah meminta kita jadi yang tercepat. Ia hanya meminta kita hadir, penuh di setiap langkahnya. Ikigai bukan garis akhir, bukan juga puncak yang sekali dicapai segalanya selesai. Ia adalah perjalanan yang terus berubah, mengikuti langkah dan usia kita. Apa yang jadi alasanmu bangun pagi hari ini mungkin akan berbeda 5, 10, atau 20 tahun dari sekarang. Dan itu wajar. Ada hari di mana Ikigai terasa jelas, seperti langit biru tanpa awan. Ada pula hari di mana ia samar, tertutup kabut, membuat kita ragu arah. Yang penting, kita tetap berjalan. Pelan pun tak masalah, karena setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari cerita hidup yang kita tulis. Ikigai tidak meminta kita sempurna. Ia hanya mengajak kita hadir dan menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Mungkin malam ini, kamu masih belum tahu jelas apa ikigaimu. Mungkin jawabannya belum muncul, dan itu tidak apa-apa. Karena ikigai tidak selalu datang sebagai satu momen besar. Kadang, ia muncul pelan. Di tawa kecil saat berbicara dengan teman, di rasa damai saat menutup buku, atau di langkah ringan saat pulang ke rumah. Kamu tidak harus menemukan semua jawabannya hari ini. Cukup temukan satu alasan kecil yang membuatmu ingin bangun esok pagi. Dan ketika hari itu datang, kamu akan sadar, perjalanan ini dengan segala belok dan kabutnya sudah membawamu lebih dekat pada makna hidup yang kamu cari.